Oke, setuju ya. Nah, kakak mau kenalin siapa aja nih di antara teman-teman semua. Maka dari itu kakak pengen kenal dulu nih satu persatu dari teman-teman semua. Oke? Oke. Nah, kakak pengen tahu nih dari sini tuh. Silakan perkenalkan namanya, terus asalnya dari mana dan hobinya. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama aku Hasna Haika, bisa kalian panggil Hasna. Aku alamatnya dari Bogor. Kebetulan saya hobinya memasak dan traveling. Oke, memasak. Oke, tolong untuk Kak Hasna. Nah, selanjutnya yang di tengah. Silakan perkenalkan namanya, hobinya, dan alamatnya. Halo teman-teman, nama aku Desi Rofia, kalian bisa bilang Bune. Aku berasal dari Kecamatan Jahan, Kabupaten Bogor. Hobi aku traveling, healing, dan membaca, reading banyak buku. Oke, terima kasih. Banyak Nah, selanjutnya kakak yang terakhir, silakan perkenalkan namanya, alamatnya, dan hobinya. Perkenalkan semuanya, nama aku Elsa Jenianti. Aku dari Kabupaten Bogor dan kebetulan aku emang kuliah di sini. Hobi aku salah satunya itu kalau sekarang olahraga. Oke, tepuk tangan untuk kalian ada yang suka traveling, ada yang suka memasak, ada yang suka olahraga. Bervariasi itu menciptakan keberagaman ya untuk semua. Nah, tahap perkenalan udah selesai. Selanjutnya adalah tahap inti. Teman-teman bisa dilihat media yang di depan teman-teman semua. Seperti media apa? Ada yang tahu? Papan sipil. Ya betul. Bapak spill apa nih? Truth or Dare. Ya betul. Jadi ini adalah spill truth or dare ya. Yang di dalamnya berisi truth, dare dan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bullying ya. Jadi teman-teman semua kita akan bermain dengan media ini. Nah, caranya itu dengan cara kita satu-satu kalian ke depan untuk memutarkan spin ini satu-satu sisanya. Nah, nanti One more. nanti satu kali lagi putar lagi di choice free to choice ya. Berarti terserah Ya, pilihan. terserah gitu ya seperti itu. Paham? Paham. Ketika kalian dapat di salah satu ini, kalian bisa mengambil di bagian ini. Kecuali dengan free to choice atau one more sekali lagi, ini kita bebas mengambil aja. Berapa kali? Satu kali aja ya. Nanti kalian ganti-gantian. Oke? Satu kali, kalau seterusnya habis selesai nih, selesai bertiga, kita main lagi atau emang udah satu kali aja? Oh, maksudnya kita ganti-gantian. Misalnya Hasna pertama satu kali putaran. Kali itu udah selesai gantian dulu. Terus gantian lagi. Lalu nanti diputar lagi ke Hasna gitu ya. Sampai 3 kali pertanyaan ya. Sampai 3 kali putaran. Oke, siap. Siap? Siap. Oke, siap semuanya ya. Ya. Nah, kita langsung aja ya memulai media ini, memulai permainan ini dari mana dulu nih? Ayo, Boleh dari aku. mulai dari kamu ya. Oke, silakan. Silakan berdiri lalu putar spinnya. Kemana aja kan arahnya? Iya, kemana aja? Silakan. One more, satu kali lagi. Stop dulu. Stop bullying, silakan diambil. Pilih apa aja ya, Kak? Ya, gitu ya. Oh, di sini dampak bullying bagi korban. Apa aja sih? Pertama, kesakitan fisik dan psikologis. Kedua, kepercayaan diri yang rendah. Ketiga, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. Keempat, takut salah. Kelima, korban mengasingkan diri. Keenam, menderita ketakutan sosial. Dan ketujuh, timbul keinginan bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Jadi dampaknya bullying tersebut itu ada 7. Kesakitan fisik, psikologis, bahkan si anak itu
dari rendah diri. Oke, jadi dampak bullying ini sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan pembulian terhadap teman sebayanya atau orang lain yang kalian ingin bully gitu ya, dampaknya tadi ada dampak secara mental, fisik ya, lalu terhadap kepercayaan diri menjadi menurun gitu ya. Jadi sangat berbahaya sekali ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Silakan, Kak Lia. Boleh, silakan. Di sini aku dapat bentuk-bentuk ini. Di sini ada intimidasi non verbal pada langsung. Dalam ini seperti melakukan manipulasi, menuduh seseorang, membuat tindakan yang mendiamkan seorang, sengaja mengabaikan dan mengucilkan seorang, meneror dengan mengirim surat kabar. Nah, tindakan intimidasi tadi ya termasuk terhadap pembulian atau silent treatment ya. Ketika kalian mendiamkan seseorang nih, kalian misalnya lagi ngambek sama orang, kalian begini aja ya. Nah, itu juga termasuk tindakan pembulian. Terus selanjutnya apa lagi Kak? Tadi mengucilkan seseorang. Jadi ketika kalian benci sama seseorang, kalian mengucilkan orang tersebut ya, itu juga termasuk bully ya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah Kak Elsa. Silakan ke depan. Lalu ambil salah satu sebutnya itu putar dulu screen-nya. Di mana? Free to choice. Silakan bebas memilih. Aku ngambil turut ada deh. Oke, silakan baca ya. Jika kamu bisa mengatakan sesuatu pada korban bully, kalimat seperti apa yang akan kamu katakan? Apa yang ingin kamu katakan terhadap korban bully? Kalau dari aku, kalau misalkan ada teman aku gitu yang kena korban bully, mungkin aku akan mencoba untuk menyemangati dia gitu, kayak bentuk tidak larut dalam masalah yang dihadapi, terutama tentang bully itu. Oke, terima kasih Kak Elsa. Salam semuanya. Nah, teman-teman, ketika kalian melihat teman kalian atau orang terdekat kalian ya, itu mendapatkan perilaku bully, kalian harus bisa mensupport mereka karena orang yang bully itu rata-rata menjadi seseorang yang kebanyakan tuh jadi pemurung, jadi tidak percaya diri, jadi bahkan ada yang depresi sampai bunuh diri ya. Maka dari itu orang yang terkena bully itu butuh banget support dari kalian ya. Oke, selanjutnya Kasa. Yang lagi ya Kak? Ya. One more. Oke, sekali itu choice lagi. Oke, silakan bebas memilih. Oke deh. Apa tuh? Kirimlah pesan dengan isi motivasi dan dukungan kepada temanmu yang menjadi korban bully. Oke, kira-kira Kak Hasna nih pernah yang nggak sih yang jadi korban bully? Ada nggak sih teman terdekatnya atau saudaranya? Pernah temen tuh Teman. Oh, teman dari sekolah ya. Iya. Iya, kirimlah pesan. pakai ular di chat. Boleh langsung aja. Langsung aja ya. Oke, siap. Langsung ya. Neng, ya. Semangat ya. Karena kita harus jadi diri sendiri. Jadi sebenarnya yang Allah ciptakan kepada kita itu sebagai manusia itu sudah sempurna. Hanya mulut manusia aja yang minta minta disentil. Iya. Jadi semangat, jadi jangan abaikan aja perkataan orang. Justru kita dengan perkataan orang itu kita harus memotivasi agar kita tuh tunjukkan bahwa kita tuh bisa mungkin dengan prestasi kita atau mungkin dengan kemampuan kita. Gak apa-apa, badan kita kecil gak apa-apa, penting ilmu kita besar gitu. Asik. Ya, semangat ya. Bagus sekali motivasinya. Nah, kata-kata tadi terhadap kita harus semangat ya. Jadi kesempurnaan itu
Ini pendapat aku ya kak. Ya. Jadi kalau menurut aku sih itu nggak sopan banget. Iya, nggak sopan. Aku juga pernah jadi korban yang seperti itu, kayak foto air, namanya air Iya. yang lagi tidur ya kayak apa gitu ya. Terus bahasanya jadi bahan penawaan. Iya. Jadi kayak aku nggak ada manfaatnya banget, cuma menghasilkan kemudian aja kak. Iya, betul sekali. Jadi harus izin dulu sih karena aku sedih. Oke. Kak Salsa setuju banget nih sama pendapat Kak Rafia. Sebenarnya tepuk tangan dulu. Oke, ada lagi pendapatnya. Karena apalagi perempuan ya, Ya, pasti apalagi perempuan kita sudah menjaga Maaf. marah gitu ya, malu kita, Ya. malunya kita, tapi orang seenaknya aja ngambil atau memfoto atau video kita. Iya, Pasti gak sih? ya, betul sekali ya. Kak Salsa setuju banget sama pendapatnya Kak Hasan sama Kak Rafia. Ya, bahwa hal-hal yang privasi seperti tadi, kayak misalnya foto air kita yang lagi tidur, yang lagi cemok ya bahasanya seperti itu tidak baik untuk disebarkan ya. Itu biasanya ada di foto-foto profile. Ya. Iya. Oke. Tapi kalau seseorangnya itu memang sama-sama enak, misalkan akunya Udah. Udah nyaman. udah nyaman, dianya juga gak apa-apa gitu. Mungkin kalau kayak itu kan biasanya kan udah begini, maka kalau kita lagi jalan-jalan kak, kadang ada orang aja yang kasusnya yang ibu-ibu yang nonton bioskop itu loh kak, Iya. yang nonton bioskop itu ada orang yang kisah atau gimana memvideokan segala macam, jadi itu kan menghinakan gitu ya. Jadi ketawain aja. Ketawain aja ya. Kalau temen dekat sih kata aku nggak masalah ya, karena kita kan kadang buat bercanda aja, kan kita sama-sama tahu. Tapi orang lain yang ngikutin kisah itu nggak sih? Iya. Kayak ada yang salah nggak sih sama diri kita? Penampilan kita atau korban. Sampai ketawain. Oke. Tadi tindakan yang merekam atau memfoto video orang lain ya, yang kita tidak kenal juga termasuk perilaku bullying ya teman-teman. Itu juga tindakan yang tidak baik ya, karena kita nggak tahu ya orang tersebut nyaman atau tidak kita videokan atau nyaman atau tidak kita fotokan seperti itu ya. Ada tujuannya juga nih. Oke, ada pendapat lain? Oke, lanjut lagi. Selanjutnya siapa? Elsa. Elsa. Three to choice. Ini banyak three to choice ya. Oke, silakan dibacakan. Ada bentuk-bentuk bully. Nah, ada salah satunya adalah tindakan intimidasi non-verbal secara langsung, seperti memberikan pandangan mata sinis, memberikan ekspresi wajah yang merendahkan, menjulurkan lidah, mencemooh, mengejek atau mengancam. Semua intimidasi non-verbal ini biasanya diikuti dengan tindakan bully lisan ataupun fisik. Oke, jadi tindakan intimidasi yang seperti teman-teman biasanya kan berteman dengan siapa aja ya. Atau kalau misalnya lagi ada permasalahan sama temennya, biasanya yang paling sering dihadapi itu anak SMP. Kayak kalau misalnya lagi marah, mata sini gitu kan. Iya. Terus tindakan-tindakan yang tidak kita sukai itu juga termasuk tindakan bully ya, jadi itu tidak boleh ya. Terus apalagi memberikan ekspresi wajah merendahkan ya. Apa sih kan? Iya. Kita sebagai manusia ya, sebagai seorang manusia tidak enak banget gak sih digituin? Iya, betul. Iya gak sih? Iya, jadi kita ya harus sama-sama saling menjaga perasaan orang lain ya. Terus apalagi selain itu menjulurkan lidah ya, kayak itu sih ada yang kayak bercanda doang, ada yang emang benar-benar bully ya, dia tidak berani. Selanjutnya mengejek atau mengancam, kayak awas ya kamu, kalau misalnya kamu tidak melakukan apa yang saya perintahkan, kamu bakal saya ceburin misalnya. Itu juga termasuk tindakan bully ya, dan tindakan itu tidak baik sekali ya teman-teman. Nah, jadi ini ada bentuk-bentuk bullying yang telah dikatakan oleh Kak Elsa. Nah, sekali lagi nih masih ada waktunya, boleh kita putar lagi dari Kak Hasna. Oke, silakan diputar lagi. Itu just Wah, ini Nur. ya.
ini tuh yang pertama keluarga. Keluarga. Apa sih kenapa keluarga? Karena keluarga yang memiliki riwayat hidup berantakan, seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang saling mencaci maki di hadapan anak, orang tua dengan emosi tidak stabil dalam menghadapi anak, serta orang tua yang memiliki komunikasi buruk seperti saling menyindir, hal tersebut akan ditiru anak. Oke. Jadi ternyata faktor bullying itu ternyata Berasal dari keluarga juga ya. karena mungkin keluarganya yang broken home pertama mungkin. Kedua juga kadang orang itu saling mencaci gitu, suka mencaci atas anaknya ataupun saling membanding-bandingkan. Ya, betul. Jadi termasuk Nah, hati-hati ya teman-teman. Nah, terima kasih Kak Asma. Ada pertanyaan nggak? boleh. Kakak jelaskan dulu ya. Nah, jadi dari Kak Asma yang tadi telah paparkan, faktor-faktor bully ada dari keluarga ya. Dari keluarga, misalnya ketika keluarga itu sendiri saling merendahkan kalian, saling membandingkan, atau misalnya, ih kamu mah udah kayak si kakak yang saya pintar, lebih tinggi atau lebih cantik seperti itu ya, itu juga termasuk pembulian ya. Akhirnya kan ditiru ya, maaf ya. Ya, maka dari itu kita nih sebagai penerus bangsa, kita harus lebih baik ya. Dan kalau misalnya ada hal seperti itu yang terjadi di keluarga teman, kita bisa saling menasehati dengan cara baik-baik ya. Misalnya ke keluarga kalian atau ke ibu, ke ayah, itu kita bisa saling berkomunikasi dengan baik. Oke, tadi ada yang bertanya, silakan. Kan tadi faktor bully itu kan budaya. Ya. Anak kan akan meniru yang keluarga bukan. Misalnya anak kayak gimana gitu kalau kita ada di rumah seperti itu kayak gitu kan. Kalau misalnya Kan susah kalau ngomong sama orang tua gitu. Oke, seperti itu. Sudah pertanyaannya? Ya. Oke. Jadi kalau kita ini bertanya, gimana nih kalau misalnya kita punya keluarga yang seperti itu ya? Ketika kita berada di lingkungan keluarga yang seperti itu, kita harus apa? Betul? Nah, kita sebagai anak ya, seberusaha mungkin kita akan berusaha menjaga perilaku kita dengan baik. Seburuk-buruknya orang tua kita, seburuk-buruknya apa ya, kakak kita, adik kita, itu keluarga kita, betul tidak? Ya, jadi tidak pantas sama sekali kita bully kembali karena kita membantah atau dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Ada baiknya kita kalau misalnya kita sudah berusaha mengkomunikasikan, kita sudah berusaha untuk bilang kalau misalnya kita tidak suka loh atas perilaku mereka, atas perlakuan mereka. Kayak misalnya antara kakak adik nih, kayak misalnya saya dan adik saya sering bully. Kamu kalau misalnya sebagai adik, saya nggak suka nih bully sama kakak saya. Gimana ya saya cara mengkomunikasikannya? Komunikasikan aja gitu ya. Bilang aja kalau saya itu tidak suka, saya merasa saya sakit hati, saya merasa tidak jadi rendah diri dan segala macam. Nah dari situ mungkin dari keluarga kalian atau keluarga teman-teman bisa berpikir ulang untuk melakukan tindakan pemulihan. Nah jika mungkin kita sudah menasihati, sudah melakukan hal yang baik gitu ya, mereka tetap seperti itu, maka kita harus bisa menjaga diri kita, perasaan kita dengan mencari hubungan yang baik ya, dengan cara mencari circle atau pertemanan yang baik ya. Jangan sampai dengan keluarga seperti itu kita jadi apa ya, jadi rendah diri, jadi apa ya, merasa gak pede, terus kita jadi merasa minder segala macam. Kita harus bisa berusaha menjaga diri kita juga ya, menjaga perasaan kita dengan cara mengkomunikasikannya dengan teman, dengan sahabat, atau misalnya di sekolah kalian punya konselor, punya guru BK kan, untuk semua punya silakan curhat gitu ya, kakak seperti apa gitu. Terus aku yang masalah nih kalau misalnya salah kamu seperti itu ya. Nah ya, jadi jangan sampai kalian merasa minder dan itu apalagi sampai bunuh diri ya. Jangan sampai seperti itu ya. Iya, Ya, jaga perasaan kalian ya. Kalau saya udah punya seperti itu, ya, kita udah berusaha semaksimal mungkin ya, kita harus yang baik gitu. Dan usaha yang terakhir atau yang paling utama, kita berdoa supaya teman-teman kita atau keluarga kita yang suka membuli kita bisa diberikan hati
Wah, free choice boleh ya? Iya, kita bebas memilih. Silakan dibacakan teman-teman ya. Peragakanlah tindakan pelaku bullying dan korban bully bersama temanmu, lalu setelah itu berganti peranlah antara korban dan pelaku bullying. Oke, jadi ini kita memperhatikan antara korban dan si pembuli. Siapa nih yang memperagakan? Ayo, teman-teman. Kamu mau sebagai korban atau pembuli? Korban. Jadi dia membuli kita jadi korbannya kita. Oke, kamu ya tadi korbannya. Oke, silakan maju ke depan. Praktikan apa yang tadi dibacakan. Untuk pembuli aku. Ya, Jadi gantian apa enggak sih? Itu gantian gak sih? oke. Setelah itu berganti peran ya. Oh, berarti Oke, aku ya. Itu ya rasanya ya. Gitu aja deh. Kamu beri biar kelihatan dong. Sebenarnya nanti nggak kelihatan ya. Ini apa ya? Ini ya. Elsa, pada ngomong banget sih. Mandi dong Elsa. Gimana sih kamu? Terus apa tindakan kamu? Kalau aku karena aku bisa ngelawan ya, jadi aku mau ngelawan sendiri ya. Kayak ngebully banget lagi banyak. Silakan coba. Silakan kamu kayak gimana sih? Apa ya kan nanti bilang apa bau ya. Emangnya apa wangi? Selama apa gitu? Gitu. Oke, tangan. Nanti berganti peran ya. Kamu ganti peran. Oke, sekarang kamu yang di korban. Kamu tadi apa sih berlagak so cantik padahal kamu biasa aja so cantik banget. Terus tindakan apa yang akan kamu lakukan terhadap Gue sih, ini dia diem aja lah. Oke, nyaman banget ya. Udah kayak soalnya perkataan gue itu dia langsung dimasukin Oke. ya langsung tahan dibuang aja gitu perkataannya. Oke, teman-teman. dapat pengalaman Elsa jadi pembuli. Kira-kira mana yang cocok? Iya, Dia dari korban atau dari pembuli? pembuli. Kalau Neng jadi korban. Nah, jadi itu adalah salah satu apa ya contoh ketika kalian jadi si pembuli dan yang membuli dan tindakan tersebut sama sekali tidak dihalalkan atau sama sekali tidak dibenarkan ya. Nah, selanjutnya siapa lagi nih habis tadi? Terang. Nah, terakhir Kak Elsa. Terus dong Elsa. Ini jangan terus mulu. Terus Ya ini supaya mikirin dia. Boleh sayang. sayang. Apa tuh? Sebutkan nama seseorang yang selalu membulimu. Oke. Aku nggak pernah dibully sih, aku bully aja. Aku nggak ada jejak pernah dibully. Oh gitu. Oke, syukur ya berarti. Tapi di keluarga nggak pernah beli. Enggak, alhamdulillah berarti lingkungannya itu baik ya. Iya. Oke, semangat Kak. Nah, kalau waktunya sudah habis ya teman-teman, kita masuk sesi selanjutnya. Yaitu kakak pengen tahu nih, teman-teman semua kan sudah melakukan permainan truth or dare ya dari media itu dalam materi bullying. Nah, apa sih yang bisa teman-teman ambil atau teman-teman petik dari pembelajaran atau bimbingan kamu hari ini? Silakan dari temanku. Apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran? Tadi sih ya pas waktu aku apa namanya mereka adegan yang dibully jadi pembuli ya Jadi tahu perasaan. oh ternyata jadi pembuli itu emang bisa membantu temen kita jadi namanya kita kesel gitu kan kan kalau dibully itu kan kita kayak diem aja gitu kan tapi kalau dengan kita jadi pembuli ternyata kita juga bisa membuli balik loh gitu bisa melawan kita Oke, sudah? terus apa nih ya terus yang aku dapetin situ di tadi aku tentang bullying ya banyak banget ya jenis bullying ada verbal ada Ya, betul. sih gitu ya
lingkungan yang ya faktor yang menyebabkan seseorang terbully itu ternyata keluarga ya. Iya, Biasanya aku tahunya tuh cuma dari teman atau lingkungan aku kerja ataupun maksudnya lingkungan di dalam kerja atau lingkungan di dalam sekolah gitu. Tapi ternyata yang tadi didapetin itu adalah lingkungan keluarga. Iya. Ternyata tanpa disadari keluarga juga bisa menyebabkan kita sebagai orang pembuli. Karena di dalam keluarga ada yang orang tuanya mungkin suka merendahkan si anaknya, ada juga yang suka mencaci maki dan sebagaimana itu juga menyebabkan seorang jadi teladan meniru gitu tanpa kita sadari gitu. Terus kedua juga tadi dampak-dampaknya ya Pak. Iya. Ternyata dampak dari bully itu banyak ya, bukan karena sakit fisik aja ya. Kalau ditonjok mungkin sakit fisik ya, tapi kalau dicaci maki mungkin iya ataupun psikologisnya gitu ya. Terganggu akhirnya gangguan mental, terus juga jadi seseorang yang terendah diri, terus padahal seseorang itu pintar, cuma gara-gara mendengar kata bully tersebut akhirnya seseorang itu rendah gitu, nggak bisa percaya diri, terus juga kalau fatal-fatalnya bunuh diri. Iya, betul seperti itu. Nah, selanjutnya pendapat dari Kak Elsa. Kalau dari aku kan tadi dapat di bully itu ada bully non verbal. Ya. Ternyata bully non verbal itu salah satunya kayak masa sinis, Menjulurkan lidah ya. menjulurkan lidah. Pokoknya hal-hal yang mengejek itu yang orang-orang pada waktu itu ternyata itu bully. Jadi tahu tentang hal itu. Iya. Oke, kita semua pendapatnya. Nah, aku punya satu kertas. Kalian tahu ini kertas apa? Kertas kosong, betul tidak? Betul. Coba lontarkan perkataan atau bulian terhadap kertas ini, terhadap orang yang ingin bully deh. Silakan. Bebas saya. Apa aja? Iya, bebas apa aja. Kayak misalnya gendut, Tinggi banget sih jadi perempuan. tinggi banget kamu ya, cantik ya. Terus apa lagi? Aku ya, apa ya? Gendut banget sih kamu. Gendut banget biasanya bilang para perempuan ya. Oke, apa lagi? Sorry ya. Oke, katanya. Apa lagi? Hitam banget. Hitam banget kamu. Apa lagi? Mau badan banget kamu. Oh, ada tadi ya. Oke, kan tahu kertas ini udah dilanjutin ya. Udah kakak cokin, udah kakak lipat. Kalian tadi kan kertasnya udah rapi ya, kan nggak ada goyang sama sekali. Ketika kalian melontarkan perkataan bullying tadi, ada bekasnya nggak? Ada. Nah, seperti itu pula perasaan kita sebagai seorang manusia. Ketika kita udah merasakan pembulian nih dari teman-teman, dari orang lain atau dari sahabat kita dan keluarga, itu walaupun kita sudah memaafkan, tapi lukanya masih ada, betul? Betul. Seperti kertas ini. Maka dari itu kita semua harus sama-sama berusaha untuk bisa menjaga perbuatan dan perkataan. Oke. Nah, karena durasinya sudah selesai, maka kita akhiri ya bimbingan pembukaan ini. Kakak berterima kasih sekali kepada teman-teman semua yang mau berkontribusi, yang mau membuka pendapatnya, yang mau berdiskusi bareng kakak di sore hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil faedahnya, bisa mengambil inti dari apa yang pelajari hari ini. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.